Hai guys, welcome back to Perseman. Masih bersama dengan saya Victor. Setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai klaim Yesus atas dirinya secara langsung bahwa ia adalah Tuhan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai klaim Yesus atas dirinya secara tidak langsung. Yang pertama, bisa kita baca di Yohanes 17 ayat yang kelima, di mana Yesus berkata seperti ini. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Padahal kita tahu bahwa di perjanjian lama, Tuhan berkata bahwa Tuhan hanyalah satu. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan membagi ataupun juga memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Yang kedua, di dalam Wahyu 1 ayat 17, Yesus berkata bahwa dialah yang awal dan dialah yang terakhir. Sama seperti yang Allah katakan kepada dirinya sendiri di dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-6. Berikutnya, Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 11, ia berkata bahwa ia adalah gembala yang baik. Padahal di perjanjian lama, kita mengetahui bahwa di Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Berikutnya, di dalam Yohanes 5 ayat 27, Yesus mengklaim dirinya akan menjadi hakim seluruh bangsa. Padahal kalau kita baca di Yoel 3 ayat yang ke-12, dikatakan bahwa Allah lah yang akan menjadi hakim seluruh bangsa. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Dan di Mazmur 27 ayat yang pertama, dikatakan bahwa Tuhan adalah terangku. Berikutnya, di dalam Yohanes 5 ayat 21, Yesus mengatakan bahwa dia bisa menghidupkan siapapun yang dikehendakinya. Padahal, kalau kita baca di perjanjian lama, Tuhanlah satu-satunya sosok yang bisa memberikan kehidupan. Yesus juga berkali-kali mendeklarasikan ketuhanannya melalui perumpamaan yang dipakai. Contohnya seperti tabel berikut. Dan dalam banyak perumpamaannya, Yesus selalu menggambarkan dirinya sebagai Tuhan. Sebagai contoh, di dalam Lukas 15 ayat yang kedua, di mana konteksnya pada waktu itu, orang Farisi sedang komplain kepada Yesus karena Yesus menerima dan bahkan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Lalu Yesus memberikan mereka 3 perumpamaan. Yang pertama adalah mengenai domba yang hilang, yang kedua adalah koin yang hilang, dan ketiga adalah anak yang hilang. Implikasi daripada perumpamaan ini adalah bahwa Yesus melakukan apa yang Allah dalam perjanjian lama lakukan, yaitu adalah menjadi gembala yang pergi mencari yang terhilang, dan juga Bapa yang menyambut pulang anaknya yang berdosa. Contoh berikutnya bisa kita baca di Matius 20 ayat 1 sampai dengan ke-6, di mana ini adalah perumpamaan mengenai para pekerja dan juga kebun anggur, di mana kerajaan Tuhan diwakili melalui kebun anggur ini, dan pemilik kebun anggur ini membayar upah para pekerja sama rata, terlepas berapa lama pun mereka bekerja. Ini mengkomunikasikan mengenai kasih karunia Tuhan yang diberikan bukan berdasarkan hal-hal seperti misalkan berapa lama engkau percaya dan lainnya. Di sini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pemilik daripada kebun anggur ini dan memberikan kasih karunia secara bebas. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah di perjanjian lama. Karena di Yesaya dikatakan bahwa Tuhanlah pemilik kebun anggur. Berikutnya, Yesus menyebutkan dirinya sebagai mempelai pria dalam berbagai kesempatan. Salah satunya dalam perumpamaan 10 perawan. Sedangkan di perjanjian lama, kita melihat bahwa Allah mengidentifikasikan dirinya sebagai mempelai pria. Seperti yang kita bisa baca di Yesaya 62 ayat yang kelima. Masih ada banyak lagi kejadian di mana Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan secara tidak langsung melalui perumpamaan. Philip Payne, seorang profesor dari Cambridge, menyimpulkan dari 52 perumpamaan yang Yesus katakan, 20 diantaranya Yesus menggambarkan dirinya sebagai Tuhan ataupun juga Allah yang dikenal di dalam perjanjian lama. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Nah, di part selanjutnya, kita akan kembali membahas mengenai klaim Yesus sebagai Tuhan, tapi bukan lagi dari perkataannya, tapi dari perbuatannya. So make sure jangan sampai ketinggalan ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa juga buat komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in another episode. God bless.